dibukakan, tercium bau busuk dari ruhnya, dari nyawanya. Maaf bahada ruh. Ini benar ruh yang mana? Betapa busuknya ruh ini. Ruh siapa? Oh, ini ruhnya si Fulan bin Fulan, disebutkan sebuah nama. Cepat, aku tidak kuat. Oh, pergi dia, tidak kuat dengan bau busuknya. Nah, itu kata malaikat penjaga pintu langit. Terus sampai menghadap Allah. Ketika ruhnya dibawa sampai menghadap Allah, fisiknya dimandikan, dikafani, disolatkan, dikuburkan. Ketika sampai di hadapan Allah, ya Rabbi, hada ruh Fulan bin Fulan. Ya Allah, ini ruh si Fulan bin Fulan. Apa kata Allah Azza wa Jalla? Arji'hu ila qabri. Kembalikan dia ke kuburnya. Hempitkan kuburnya hingga hancur tulang-tulang. Didengar oleh semua makhluk kecuali jin dan manusia. Kecuali jin dan manusia. Ditanya lagi yang kedua. Ustaz, kajiannya menakutkan. Ini kajian akhir zaman, Bapak Ibu. Saya nggak mau takut sendirian, makanya kita takut bareng-bareng aja. Ya, kita harus tahu itu agar kita bisa menjadi pelajaran, mengambil pelajaran agar kita menjaga diri. Setelah ini saya akan cerita nikmat kubur bagi orang beriman. Mudah-mudahan itu kita. Amin. Jamaah. Lanjut. Atau takut sampai di sini? Oh, lanjut. Semangat. Ada yang lanjut? Baik. Ditanya lagi, "Wa dinuka? Apa agamamu?" La adri, lantas tanya diri. Aku tidak tahu apa agamaku. Jangan kau tanya aku tentang agamaku. Maka dipukul dia. Menjerit-jerit dia ke sana. Jadi kalau ada ayam sedang diam, kita kasih makan, tiba-tiba lari, itu ayam mendengar siksa kubur. Cuma jin dan manusia yang tidak mendengar siksa kubur. Yang ketiga, mana ada? Siapa orang ini? Setiap kita nanti di alam kubur akan didatangkan kepada kita Rasulullah SAW. Orang kafir mengatakan, "Wa Muhammadun Rasulullah, lakinnani lastu mu'minan bih." Dia Muhammad dari utusan Allah. Ikonnya atau situsnya dakwah para ustadz Yamaha 13. Insya Allah konten-kontennya adalah para ulama-ulama kita di akhir zaman ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi para hamba Allah sekalian. Jangan lupa like, subscribe dan dukung dari dakwah para ustadz Yamaha. Mohon izin Pak Bekas. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, seperti biasa saya ulangi, yang hadir di masjid ini sepertinya ada 1.500 orang. Cuma yang jawab salam cuma 15 orang. Maka saya doakan yang menjawab salam saya masuk surga tanpa hisab. Saya doakan yang menjawab salam saya diberikan berkah dunia akhirat. Saya doakan yang menjawab salam saya, ya Allah, jika punya banyak hutang, lunaskan hutang-hutangnya. Kompak amin ya. Berarti punya hutang juga sih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadha wa ma kunna linahtadiya lawla an hadana Allah. Laqad ja'at rusulullahi bil haqq wa nu'tikumul jannata urithumuha bima kuntum ta'malun. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina wa nabiyyina Muhammadin ya Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man Masya Allah kan wa lam yasha' bikum la hawla wa la quwwata illa billah.
قال الله تعالى في كتابه الكريم وبقوله يكاد المهتدون أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى في قوله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو صادق الوعد الأمين سددوا وبادروا وقاربوا فإنه لا يدخل الجنة أحدكم عملا. قيل ولا أنت يا رسول الله؟ ولا ولكن الله يتقبل لي برحمته. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث الأخرى أمتي هذه أمة مرحومة ليس لها قول في الآخرة. كذا كيف نعذب في الآخرة ولنا ذنب كثير يا رسول الله؟ وقال عجلت عقوبتها في الدنيا بالفتن وبالزلازل وبالقصر. الحديث عن مقام صدق الله العظيم وصدق رسول كريم ونعطيك المشاهدين. Puji-puji dan syukur kita aturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala malam hari ini tanggal 13 September 2022 bertepatan dengan bulan Safar 1444 Hijriah. Allah menjadikan kita bisa bertemu dalam kajian takbir akbar masjid yang kita cintai, Masjid Darul Jihad Jalan Kerangasari nomor 31 Kelurahan Tanjung Sari, Medan Selayan, Kota Medan. Ini merupakan satu kehormatan dan karunia dari Allah bagi kami bisa hadir di masjid ini. Dan ini kesempatan pertama saya bisa silaturahmi di masjid ini. Walaupun saya sudah 26 kali hadir ke Sumatera Utara, namun pada kali ini Allah takdirkan bisa sampai di masjid ini. Mudah-mudahan hadirnya kita di sini menjadi wasilah kita mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin. Salawat dan salam semoga tercurah selalu pada uswah dan qudwah kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi dan Rasul yang diutus ke tengah-tengah kita menjadi pertanda kiamat telah dekat. Dia sendiri mengatakan, "Bu'istu ada wasal kahatain." Jarak diutusnya aku dengan kejadian kiamat seperti ini. Jadi Rasulullah SAW sudah mengingatkan kepada kita 14 abad yang lalu, 1400 tahun yang lalu. Bu'istu ada wasal kahatain. Jarak diutusnya aku dengan kejadian kiamat seperti ini. Beliau merenggarkan sendiri. Beliau mengatakan begini 14 abad yang lalu. Hari ini kita mau bilang apa Bapak Ibu? Antara kita dengan kiamat, saya melipat jari tangan saya. Artinya tinggal telunjuk. Kalau tinggal telunjuk berarti kita bukan lagi dekat dengan hari kiamat. Saya memahami hadis Rasulullah SAW seolah membayangkan hari kiamat justru sudah terbuka pintu gerbang dan kita berada di depannya. Jadi kita berada saat ini sedang berada di depan pintu gerbang kiamat yang sudah terbuka. Kenapa saya berani mengatakan demikian? Rasulullah SAW yang mengatakan demikian. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW mengatakan, "Baina yadi sa'ah," di pintu gerbang kiamat, "sini khadi'atan," akan muncul tahun-tahun penuh dengan tipu daya dan tipu muslihat. Artinya, jika kita merasakan tahun-tahun kita penuh tipu daya, penuh tipu muslihat, penuh kebohongan, maka waspada, pintu gerbang kiamat sudah terbuka. Sudah terasa belum Bapak? Jamaah, jamaah, mana suaranya? Sudah terasa belum Bapak Ibu? Kalau kita penuh dengan tipu daya dan tipu muslihat, sudah terasa ya? Di Medan sudah terasa? Oh sudah juga. Jangan-jangan Medan yang lebih dekat ke pintu gerbang kiamat. Indikatornya ada 3. Indikator bahwa pintu gerbang kiamat sudah dibukakan dan manusia ada di depannya adalah 1. Yukadzabu bil shadiq. Orang yang jujur didustakan. Sejujur apapun orang berkata,
dia dianggap berdusta. Yang kedua, wa yusaddaqu fihal kadhib. Ketika yang jujur didustakan, yang benar dibohongi, maka sebaliknya mereka yang berdusta dibenarkan. Mereka para pembohong dipercaya. Kenapa? Mereka berkuasa. Mereka punya kekuasaan. Mereka punya semua instrumen, seperangkat hal yang dibutuhkan untuk berkuasa, untuk berbohong. Mereka punya media, humas mereka, aparat, bagian dari mereka. Maka apa yang terjadi? Maka kebohongan mereka harus mau tidak mau berlaku di tengah-tengah masyarakat dunia. Dan yang ketiga, wa yu'tamanu fi al-fa'il. Para pengkhianat satu kaum, para pengkhianat satu bangsa naik memimpin kaum dan bangsa tadi. Ini kata Rasulullah, bukan kata saya, Bapak Ibu sekalian. Ya. Bapak Ibu, jawab. Dari 3 hal tadi mana yang belum terjadi? Orang jujur didustakan sudah terjadi. Yang kedua, para pendusta dibenarkan sudah terjadi. Yang ketiga, para pengkhianat itu memimpin satu kaum sudah terjadi. Berarti kita berada di pintu gerbang kiamat. Kapan kiamat terjadi? Hanya Rasulullah SAW yang tahu. Hanya Allah yang tahu. Rasulullah SAW sendiri tidak tahu. Apalagi saya yang ceramah sekarang. Apalagi saya sudah tidak lagi menjadi ustaz akhir zaman, jadi kata MC. Ya, ternyata berat untuk menjadi ustaz akhir zaman. Sebenar apapun fakta yang saya bongkar, sebenar apapun Quran dan hadis yang kami sampaikan, jika yang di atas tersinggung, kena saya begitu, kapok saya. Saya pernah mengalami itu, maka dari itu mohon maaf, saya sudah berhenti dari ustaz akhir zaman. Insya Allah berikutnya saya insya Allah sudah istiqomah untuk menjadi ustaz akhir. Bukan. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah, yang saya hormati dan saya banggakan Allah, Ketua Badan Pembangunan Masjid dan Jihad Bapak Haji Sanusi Ghazali Bani, beserta wakil dan juga para jajarannya, Pak Yusin Sukimin beserta jajaran. Yang saya hormati, yang saya banggakan Allah, para sesepuh, para tokoh, para nyinyi mama datuk yang sama-sama hadir pada kesempatan kali ini. Yang saya hormati dan saya banggakan Allah, Bapak Ibu yang sama-sama hadir. Bagaimana Bapak Ibu, sehat kabarnya? Alhamdulillah. Tidak ada yang kurang Bapak Ibu? Alhamdulillah. Isi dompetnya tidak kurang? Alhamdulillah. Percaya, mesinnya besar sekali. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah, saya Bapak Ibu ini hadir bersama FKPMI dan juga Sisisar. FKPMI Forum Komunikasi Pengusaha Muda Indonesia Sumatera Utara, Sisisar Siantar Simalungun Sakurasa, pimpinan Ustaz Abdul Hussein dan juga Ustaz Mufti Munawasi Agar, kedua-duanya hadir depan kita. Inilah para inohom dari panitia yang hadir pada kesempatan kali ini. Inohom ini artinya pembesar. Teman beliau sama-sama pembesar. Beliau calon pembesar, ini calon petinggi. Yang di sampingnya ini pengurus. Yang ini pengurus, yang ini pembesar, petinggi itu pembesar. Itu juga calon petinggi. Kalau saya mungkin pengurus. Jadi Bapak Ibu yang bermanfaat, kami sudah sampaikan tadi kehadiran kami dalam rangka membantu berdirinya kembali Masjid Al-Ikhwan yang 1 tahun yang lalu terkena longsor sehingga hancur dan kubahnya itu sampai berpindah. Masjidnya sudah tidak tersisa, betapapun masjid tapi hancur. Ya. Biasanya kalau bencana terjadi masjid utuh, tapi ini masjid hancur. Mungkin karena sudah ditinggalkan oleh masyarakat. Maka hati-hati ketika masjid sudah kosong, maka itu pertanda bencana telah dekat kepada kaum. Dan ketika bencana terjadi, Allah sudah berjanji, Allah akan menyelamatkan para pemakmur masjid. Mereka yang memakmurkan masjid akan Allah lindungi dari bencana Allah. Yang kedua, para ahlul Quran akan Allah jaga, mereka tidak akan terkena bencana Allah. Yang ketiga, para wali-wali Allah. Siapa wali-wali Allah? Bisa para ulama, anak cucu Rasulullah SAW, ahlul bait dan sebagainya. Maka dari itu,
Memakmurkan masjid sebetulnya adalah kebutuhan kita, agar kita terlindung dari berbagai macam fitnah dunia dan akhirat. Bapak Ibu yang berbatas Allah, ada satu kisah yang sangat menarik. Suatu hari ketika Rasulullah SAW berjalan bersama para sahabat, tiba-tiba tanah itu bergetar, tanah gempa bergoyang, sehingga para sahabat ketakutan. Mereka bertakbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Di mana tajazal hadal ardi ya Rasulullah? Kenapa bumi ini bergetar ya Rasulullah? Mata ada sedikit. Apa yang terjadi dengan bumi ini? Tiba-tiba terbelah tanah di depan Rasulullah SAW dan para sahabat. Lalu keluarlah sesosok manusia. Sesosok manusia keluar, rambutnya yang hitam berubah menjadi putih uban semua, kulitnya yang mulus berubah menjadi lebam terbakar. Dari hidung, telinga, mulut keluar darah, kaki dan tangan dibelenggu. Maaf saya ingin berdiri, boleh? Agak kurang bisa bergaya nih saya kalau berdiri. Boleh? Baik, maaf. Baik, bergaya. Dan baik, Bapak. Kedua kaki dan tangannya dibelenggu. Kalau kemudian naik sampai di atas, terlihat dengan jelas oleh Rasulullah dan para sahabat. Para sahabat ketakutan, mereka sembunyi di belakang Rasulullah SAW. Lalu berkata, orang tadi berkata, Ya Abdullah, indah ya Abdullah, kuntu atisha. Hei hamba Allah, sirami aku, aku haus. Ya, sambil melolong begini, melihat kepada Rasulullah dan para sahabat. Tiba-tiba terdengar suara yang sangat jelas dan tegas. Ya Abdullah, datanglah, ucapku. Hei hamba Allah, jangan kau siram dia, biarkan, tinggalkan dia. Tiba-tiba ada segala besi, segala satu buah gada memukul kepalanya sampai tenggelam, menjerit kesakitan sampai tenggelam, tidak terdengar suara. Setelah tenggelam begitu, tanah lutut kembali. Subhanallah. Man huwa ya Rasulullah? Ma'asyadikau, siapa dia ya Rasulullah? Yang tadi kami saksikan. Dan betapa dahsyat siksaannya. Apa kata Rasulullah SAW? Huwa Abu Jahal, huwa Abu Jahl yu'adzabu fi qabri hatta takuma as-sa'ah, hatta tub'asu yawm al-ba'ts, hatta yub'asa yawm al-ba'ts. Itu Abu Jahal. Abu Jahal disiksa Allah di kuburnya sampai nanti yaumul ba'ts dibangkitkan. Ibu yang dimaksud Allah Subhanahu wa taala, ini kisah nyata. Siksa kubur memang gaib, tapi bisa Allah perlihatkan kepada siapa yang Allah kehendaki. Ya, bisa diperlihatkan kepada siapa yang Allah kehendaki. Dapat dibayangkan saat ini ketika saya sedang berbicara, Abu Jahal disiksa seperti itu. Nauzubillah. Sampai kapan? Sampai kiamat akan, sampai nanti yaumul ba'ts. Yaumul ba'ts adalah hari kedua setelah hari kiamat. Karena hari pertama setelah kita selesai di dunia adalah yaumus sa'ah, hari hancurnya alam semesta. Hari hancurnya alam semesta. Kapan kiamat terjadi hanya Allah yang tahu. Rasulullah SAW sendiri tidak tahu kapan kiamat terjadi. Ya. Yang Rasulullah SAW ketahui kiamat kapan terjadi adalah satu, kiamat akan terjadi hari Jumat. Ya, sekarang hari apa? Hari Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. 3 hari lagi. Gimana Bu? 3 hari lagi. Tapi entah Jumat kapan kita tidak tahu. Entah Jumat kapan hanya Allah yang tahu. Yang kedua, kiamat akan terjadi di waktu subuh, ketika tidak lagi terdengar suara azan berkumandang di muka. Jadi suara indahnya azan tidak akan lagi terdengar di muka. Sementara selama ini azan begitu indah kalau kita mendengarnya, hanya untuk kalbu kita. Ya. Bagi kalau di Mekah, azannya luar biasa indah. Azan Mekah, azan Madinah, azan Masjidil Aqsa, azan Masjid Al-Azhar, Kairo, indah-indah berbeda.
Nah, azan tidak terdengar, kiamat terjadi. La taqumu as-sa'atu hatta la yuqala fil ardi Allahu Allah. Kiamat tidak akan terjadi sehingga tidak terdengar manusia menggunakan lafaz Allah. Maka jika ada pejabat yang melarang azan dikumandangkan lewat speaker, kiamat duluan untuk pejabat. Amin. Bukan dia amin ya? Oh ya. Ada pejabat yang seperti itu? Ada. Yang ketiga atau yang keempat, kiamat akan terjadi ketika Quran tidak ada lagi di muka bumi. Sampai-sampai orang yang sedang sholat pun membaca Quran, hilang hafalan Qurannya. Lokal pertama aman, Quran masih dihafal. Ya. Quran masih dihafal. Amin. Surat Al-Qiyamah pun dibaca sampai itu. Tabarakalladzi biyadihi al-mulku wa huwa 'ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu 'amala wa huwa al-'azizul ghafur. Bangkit, sujud. Selesai sujud, naik, bangkit rakaat kedua. Allah cabut hafalan Quran dan sebagainya. Allahu Akbar, naik kembali. Lupa lagi, Allah cabut hafalan Quran dan sebagainya. Imamnya lupa dengan Al-Fatihah. Makmumnya kesal juga nunggu imam kok dia baca baru satu rakaat. Subhanallah, subhanallah, kok imam gak baca Quran juga? Makmum pun cuma bisa subhanallah, gak bisa membaca Quran. Sama-sama Allah cabut hafalan Quran. Ini cerita dari salat Allah. Hingga akhirnya Bapak Ibu Allah, salat diselesaikan tanpa bacaan Quran. Selesai solat, imam bertanya, "Dimana la tuzakkiruni? Laqad nasitu bil ayat." Kenapa kalian tidak mengingatkan aku? Aku lupa dengan bacaan Quran. Apa kata makmumnya? Kaifa nuzakkirka? Laqad nasitu bil ayat. Bagaimana kami mengingatkan Anda? Kami juga lupa dengan bacaan Quran kami. Maka imam lari keluar, diambil mushaf Quran. Ketika dibuka mushaf Quran bersih, tidak ada Al-Quran satu ayat pun, satu huruf pun. Maka Quran kita yang kita panjang di lemari itu, jika tidak dibaca akan tiba saat di mana mushaf Quran itu bersih, tidak ada satu huruf pun. Kenapa Quran Allah angkat dari bumi? Itu ayat suci. Kalau Allah kiamat, azab yang terburuk. Azab yang terburuk adalah kiamat. Yang mengalami kiamat adalah makhluk terburuk di muka bumi. Inna syiraran nasi fil alam alladhina ja'atuhum sa'atu baktatan. Sesungguhnya seburuk-buruk makhluk di muka bumi adalah manusia yang menyaksikan kiamat terjadi menimpa mereka. Laulal bahaima lama yumtiru. Andai kata tidak ada binatang yang membutuhkan air minum, Allah tidak akan menurunkan hujan untuk mereka. Jadi kalau masih turun hujan, Allah menghargai binatang, bukan menghargai manusia yang menyaksikan kiamat. Mereka lebih hina, bahum Allah, mereka lebih hina dari binatang. Ada seorang bertanya, ada setiap muslim ya Rasulullah, apakah tidak ada orang Islam pada saat kiamat terjadi? Banyak orang Islam. Banyak orang Islam, lakinna laysa lahum iman wa bi miskidar ratin, tapi mereka tidak punya iman walaupun sebesar biji sawi. Islam banyak tapi tidak punya iman. Orang gampang menjadi muslim. Awalnya non muslim, syahadat dibaca dengan sungguh-sungguh, Islam dia, muslim dia, tapi belum tentu beriman. Fa'ina imanuhum, di mana iman mereka? Yabi'u imanahu bi'ardi minat dunia. Dia menjual imannya dengan harga dunia. Dia menjual imannya dengan pangkat, dengan jabatan, dan juga dengan gaji bulanan atau dengan bonus triliunan. Dia jual iman Islamnya.
Nah, yang kayak gitu yang akan menyaksikan kiamat terjadi. Jamaah hening sekali. Pada kemarin suaranya bisa diikuti Bapak Ibu. Nah, kemudian kiamat akan terjadi ketika orang beriman sudah tidak ada lagi di muka bumi. Kenapa? Karena Allah akan mencabut nyawa orang beriman serempak seketika melalui sebuah angin yang berhembus sangat lembut sepoi-sepoi dari bumi Hijaz. Satarihu rihan min ardil Hijaz, akan berhembus sebuah angin dari bumi Hijaz. Aina Hijaz? Di manakah Hijaz? An-makan tusawi bainal Makkah wal Madinah fa huwa Hijaz. Tempat yang terbentang antara Mekah dan Madinah itulah Hijaz. Nah, bumi Hijaz ini akan bergoyang. Kemungkinan akan keluar gas karbon monoksida, gas CO. Karena gas CO ini bisa disebut silent killer. Ada mobil menepi di pinggir jalan, masih nyala, AC-nya menyala, orang di dalamnya tidur. Ternyata emisi gasnya bocor ke dalam, terhirup. Maka lama-lama lemes karena masuk ke dalam paru-paru, masuk ke dalam darah, maka CO ini mengikat oksigen yang ada di dalam darah sehingga terbentuklah gas karbon monoksida. Nah, makin lama makin lemes, maka mati secara perlahan. Ada yang terjadi, banyak terjadi seperti itu karena knalpotnya bocor. Kemungkinan gas karbon monoksida, Rasulullah menyebutnya iliyin, angin yang sangat lembut halus, berarti keadaan beratnya ini lemah sekali, sehingga dia bisa terapung dan bisa dihembus dengan angin cepat. Sepoi-sepoi angin. Dan terbunuh ala hadin kana fi qalbihi misqala dzarratin min iman ila qabla rasul. Tidak lewat kepada seorang pun yang dalam hatinya ada iman, walau imannya sebesar biji sawi, Allah cabut iman. Bayangkan seluruh nas, bayangkan seluruh nas. Maka yang tersisa adalah makhluk yang buruk. Dia selalu iman walau miskin, tidak punya iman walaupun sebesar biji sawi. Ilaihim tu'asu sa'ah, kepada mereka lah kiamat diutus. Jadi insya Allah Bapak Ibu, kita yang hadir di sini tidak akan menyaksikan kiamat. Amin. Jadi Bapak Ibu sudah siap untuk menghadap Allah? Sudah. Mau Bapak Ibu duluan, saya belakangan, atau saya belakangan Bapak Ibu duluan? Sama Pak? Beda Pak. Bapak Ibu duluan, berarti saya belakangan. Kalau saya belakangan, nanti Bapak Ibu duluan. Gitu. Sama-sama saja. Ya. Yang penting kapanpun kita meninggal dunia itu hak Allah. Kematian sudah pasti, tidak bisa dipundurkan dan tidak bisa dimajukan. Jika Allah menakdirkan saya mati pada garis ini, sudah pasti saya mati. Cuma pertanyaannya, di mana kita mati? Dalam kondisi apa kita mati? Itu pilihan kita. Yang kita harapkan kita meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Yang kita takutkan kita meninggal dalam keadaan su'ul khatimah. Baik Bapak Ibu dimati Allah. Janji tes ini Bapak Ibu, ini ada kematian yang datang ketika seseorang main bola. أفأمنوا مكر الله
Itu apa ya? Jadi dimanapun kita berada, kematian pasti datang menyibaknya. Kematian ajal itu terjadi ketika rezeki kita habis. Mau sehat, mau sakit, ya, sesehat apapun kita, atau sesakit apapun kita, kalau rezeki kita habis, mati kita. Seperti HP. Apapun merek HP kita, mau Oppo, mau Vivo, mau iPhone, kalau baterainya habis, kalau baterainya habis, mati kita ngapain? Mati. Ya. Jadi rezeki itu, ajal itu rezeki. Ketika rezeki kita habis, ya meninggal. Kalau malaikat maut setiap hari datang 70 kali mengambil kita. Dilihat rezeki masih ada, balik lagi. Datang lagi ke kita, rezeki masih ada, balik lagi. Jadi selama rezeki kita masih ada, walaupun malaikat maut datang berkunjung, ya kita tidak akan dicabut. Tapi ketika rezeki kita habis, walaupun kita sehat, Allah mencabut nyawa kita. Cabutlah nyawa kita. Tadi ngobrol dengan saya, sehat kok? Ya, karena rezekinya habis. Ada orang sakitnya parah, lama, tidak mati-mati, karena rezekinya masih ada. Nah, itulah kematian. Yang kita harus takuti bukan kematian, bukan, tapi kehidupan setelah kematian. Itu yang harus kita waspadai. Karena kematian ditakuti apapun tidak pasti terjadi, betul? Jawab. Betul? Mana suaranya nih? Ini memperhatikan apa ngantuk Bapak Ibu? Dua-duanya. Oh ngantuk. Ada ngantuk. Pantas tadi kepalanya digantung. Baik Bapak Ibu yang atas kalau Allah. Setelah kita meninggal dunia, kemana kita pergi Bapak Ibu? Nyawa kita ketika dicabut. Ini Bapak Ibu saya cerita bagaimana nyawa dicabut. Rasulullah SAW meriwayatkan dalam sebuah kitab di dalam hadis riwayat Imam Ahmad diceritakan ketika orang kafir akan dicabut nyawanya, malaikat maut datang menghampirinya, langsung ditarik itu nyawanya dari ubun-ubunnya, ditarik ke belakang. Tadi bisa kita saksikan dia terguling-guling. Kalau memang betul itu dicabut nyawa, betapa sakit kematian. Kenapa? Karena setiap sel tubuhnya merasakan sakitnya kematian. Allah. Nabi Idris ketika dicabut nyawanya, beliau mengatakan seperti kulit kita dilepas dan kita masih hidup. Ya, kita dikuliti hidup-hidup. Nah itu rasanya kematian, kata beliau. Ya. Nah kita bayangkan. Setelah dicabut nyawanya, langsung dimasukkan ke dalam karung, di mana karung itu dianyam dari api neraka yang menjadi tempat kembali. Ditarik, masukin ke karung itu lalu pergi naik ke langit. Sesampainya di pintu langit pertama, malaikat maut mengatakan, "Assalamualaikum iftahil bab." Assalamualaikum, bukakan pintu ini. Maka kata malaikat yang penjaga pintu langit, "Man hada?" Ana Israel, saya Israel. Wa man ma'aka ya Israel? Siapa yang bersama wahai Israel? Maka disebutkanlah seburuk-buruk nama ketika di dunia. Oh, ini si A bin B. Maka ketika pintu langit dibukakan, tercium bau busuk dari ruhnya, dari nyawanya. Maaf bahan ruh. Ini benar ruh yang mana? Betapa busuknya ruhnya. Ruh siapa? Oh, ini ruhnya si Fulan bin Fulan, disebutkan seburuk-buruk nama. Cepat, aku tidak kuat. Oh, pergi dia, tidak kuat dengan bau busuknya. Nah, itu kata malaikat penjaga pintu langit. Terus sampai menghadap Allah. Ketika ruhnya dibawa sampai menghadap Allah, fisiknya dimandikan, dikafani, disolatkan, dikuburkan. Ketika sampai di hadapan Allah, ya Rabbi, hada Fulan bin Fulan. Ya Allah, ini ruh si Fulan bin Fulan. Apa kata Allah SWT? Arji'hu ila qabri, kembalikan dia ke kuburnya, hempitkan kuburnya hingga hancur tulang-tulangnya, dan hamparkan baginya permadani dari api neraka yang menjadi tempat kembalinya. Bapak Ibu yang berkata Allah, maka dikembalikanlah dia ke kuburnya. Malaikat melemparkan ruhnya
maka masuk kembali ke dalam jasadnya. Maka dia bangun seperti bangunnya seseorang dari mimpi buruk. Di mana aku? Di mana aku? Oh, kok panas sekali? Kok panas sekali tempat ini? Kok busuk lagi? Maka datang dua malaikat Munkar dan Nakir bertanya kepada dia, "Laisa marhaban laka ya ahlan nar, ya al-'as, ya al-fujar." Tidak ada selamat datang bagi wahai pendosa. Mana coba? Siapa kalian berdua? Udah, nggak usah banyak tanya. Saya Munkar, ini Nakir. Saya Upin, ini Ipin. Bukan. Anjing suara jawab pertanyaan kami. Mana buka siapa Tuhanmu? Karena di dunia dia mengingkari Allah, maka dia tidak bisa menyebutkan siapa Tuhannya. La adri, atasani Rabbi, la adri man huwa Rabbi. Jangan kau tanya aku tidak tahu siapa Tuhanku. Dipukul dia, menangis, menjerit dia kesakitan. Didengar oleh semua makhluk kecuali jin dan manusia. Kecuali jin dan manusia. Ditanya lagi yang kedua. Ustaz, kajiannya menakutkan. Ini kajian akhir zaman Bapak Ibu. Saya nggak mau takut sendirian, makanya kita takut bareng-bareng aja. Ya, kita harus tahu itu agar kita bisa menjadi pelajaran, mengambil pelajaran agar kita menjaga diri. Setelah ini saya akan cerita nikmat kubur bagi orang beriman. Mudah-mudahan itu kita. Amin. Jamaah. Lanjut. Atau takut sampai di sini? Oh, lanjut. Semangat. Ada yang lanjut? Baik. Ditanya lagi, "Muhammad dibuka, apa agamamu?" "Ladri, atas tanya diri. Aku tidak tahu apa agamaku. Jangan kau tanya aku tentang agamaku." Maka dipukul dia. Menjerit-jerit dia ke sana. Jadi kalau ada ayam sedang diam kita kasih makan tiba-tiba lari, itu ayam mendengar siksa kubur. Cuma jin dan manusia yang tidak mendengar siksa kubur. Yang ketiga, mana ada? Siapa orang ini? Setiap kita nanti di alam kubur akan didatangkan kepada kita Rasulullah SAW. Orang kafir mengatakan, "Huwa Muhammadun Rasulullah, lakinnani lastu mu'minan bih." Dia Muhammad Nabi dan utusan Allah, tapi aku tidak beriman kepadanya. Dipukul lagi. Maka pergilah malaikat Munkar dan Nakir. Maka dia dihidupkan kembali. Dia menangis ketakutan dan kepanasan. Tiba-tiba tercium bau busuk. Hidungnya jelas mencium bau busuk yang menyengat. Bau busuk apa ini? Kok busuk sekali? Maka datanglah kemudian seseorang yang buruk-buruk, wajahnya buruk, datang menghampirinya. "Siapa kamu? Rupanya kamu yang busuk ini." "Aku adalah keburukanmu di dunia. Aku amal perbuatanmu di dunia. Dan aku akan menjadi temanmu di alam barzakh ini." Nauzubillahi min itu ahli kubur. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah, mau melihat bagaimana mereka disiksa di kubur? Benar nih, nggak akan takut. Baik, jawab. Jangan merem ya. Kalau merem beres. Aisyah radhiyallahu anha meriwayatkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa dalam salatnya, "Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari azab kubur." Hadis riwayat muttafaqun alaih.
jasad seorang pemuda yang baru 3 jam dimakamkan. Baru 3 jam dimakamkan. 3 jam dimakamkan, tapi apa yang terjadi? Ayahnya gelisah karena terdengar oleh ayahnya dengan jelas. Dia berteriak-teriak kesakitan. Ya. Jelas ayahnya mendengar, tapi cuma ayahnya mendengar. Keluarga yang tidak. Abi, akhiduni, akhrijni min hadal qabr. Masya Allah, Abi, la aqwa min hadal adab. Ayah, keluarkan aku, ayah. Aku tidak kuat menanggung siksa ini. Keluarkan ayah. Anak remaja ini usia 18 tahun, agamanya rusak. Jarang dia mau mengkaji agama, membaca Quran, mempelajari hadis. Lalai sholatnya, tidak patuh pada orang tua, hidupnya mengikuti hawa nafsu, pergaulannya bebas, tidak terkontrol dan tidak terkendali. Meninggal di usia 18 tahun, baru 3 jam dimakamkan. Ayahnya gelisah, maka dia meminta kepada kepolisian izin surat untuk merekomendasikan pembagian kubur kembali, dan kepada dokter minta didampingi. Ketika digali, apa yang terjadi? Baru 3 jam dimakamkan. Seperti ini tubuhnya. Saya tidak bermaksud membukakan aib pemuda ini, tapi ini pelajaran bagi kita semua, pelajaran penting bagi kita, bahwa siksa kubur itu ada. Ini yang disebut dengan niqmatul qabr, bagian terburuk dari fitnah kubur. Itu tadi ada gambaran niqmatul qabr, pakai qaf, nun, qaf, mim, ta marbuta. Niqmatul qabr, siksa kubur. Nah sekarang yang kedua, ni'matul qabr, pakai ain, nun, ain, mim, ta. Ni'matul qabr, kelezatan kubur. Ini dialami oleh orang beriman. Ketika Allah akan mewafatkan orang-orang beriman, Allah akan mewafatkan dalam kondisi yang terbaik. Dalam kondisi kita, apa kita akan meninggal dunia? Dalam kondisi yang paling banyak kita lakukan. Man ahya ala syai' mata'arif. Barang siapa yang banyak melakukan satu perbuatan, maka dalam perbuatan itulah dia akan meninggal dunia. Setiap hari main bola, ya ketika main bola dia meninggal. Ada pilot, setiap hari jadi pilot, dia meninggal ketika membawa pesawat. Ada orang tukang nipu, banyak janji, meninggal ketika berjanji. Ya. Di demo misalnya sama rakyatnya nggak keluar, ternyata meninggal ketika di demo. Karena beliau bilang, saya suka di demo. Dekat soal saya. Mohon maaf. Jawab. Bang, tolong dia edit ya, Bang. Tolong dia edit. Ya, itu tadi. Banyak kita
melakukan satu perbuatan, maka dalam perbuatan itu kita akan meninggal dunia. Maka waspada. Ya, perbanyaklah amal soleh. Mudah-mudahan ketika amal soleh itulah kita meninggal dunia. Amin. Jamaah. Nah, ini nikmatul qalb, ni'matul qalb, kelezatan kubur. Akan dialami oleh orang-orang yang beriman. Ya. Kelezatan dan kenikmatan yang akan dirasakan oleh orang beriman hingga hari kebangkitan di padang mahsyar. Ada orang meninggalnya seperti ini, Bapak. Nah, orang ini sudah meninggal. Ini nyata, ini di Suriah. Sudah meninggal, sudah tidak bernyawa, tapi wajahnya tersenyum seperti itu. Kira-kira yang dilihatnya surga apa neraka? Sekali lagi, Bapak. Sedang tersenyum kan? Yang dilihatnya surga apa neraka? Surga. Inilah orang yang dikatakan ahli surga. Kalau kita ingin tahu seperti apa nanti tempat kembali seseorang yang meninggal dunia, maka dampingi ketika dia sakaratul maut. Tuntun dia untuk bisa bertakin mengucapkan kalimat thayyibah la ilaha illallah. Karena orang yang bisa mengucapkan la ilaha illallah yaitu surga. Para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, man as'alun nas bi syafa'atika ya Rasulullah?" Ya Maryam, siapakah yang lebih beruntung dengan syafaat Anda ya Rasulullah ya Maryam? Ya, apa kata Rasulullah SAW? Alladzina yaqulu la ilaha illallah fi khalisan min qalbi. Orang-orang yang mengucapkan la ilaha illallah bersih dari hatinya, itu yang paling beruntung dengan syafaat Rasulullah. Mudah-mudahan Allah permudah kita ketika kita sakaratul maut mengucapkan la ilaha illallah. Caranya gimana Ustaz? Bukan diperbanyak saja, tapi amalkan Islam dalam hidup kita. Maka Islam itu yang akan memudahkan lisan kita mengucapkan la ilaha illallah. 1000 kali setiap habis sholat kita mengucapkan la ilaha illallah. Kalau maksiat masih kita lakukan, susah nanti kita lakukan. Ya, baik Bapak Ibu yang kita batas orang ini. Saya cerita tentang orang seperti ini. Bapak Ibu, ada sahabat yang unik. Dia jarang meriwayatkan hadis, mungkin hampir tidak. Tapi sahabat ini punya keunikan. Setiap kali masuk ke masjid, dia orang pertama masuk ke masjid. Dan setiap kali ada di masjid, walaupun orang pertama, dia tidak duduk di tengah di belakang imam, tidak di sini, tapi duduknya di mana? Di pojok kanan depan. Sehingga orang-orang, para sahabat dan Rasulullah SAW paham itu pojoknya Sya'ban. Pernah mendengar kisah Sya'ban? Pernah Bapak? Belum? Oh, pernah mendengar kisah ini? Belum? Bahas? Baik. Suatu hari ketika sholat subuh berjamaah, Rasulullah masuk ke masjid. Dilihat, oh, tempatnya kosong. Aina Sya'ban? Di mana bagian Bukhari? Mana Sya'ban? Kok tempatnya kosong? Mana Sya'ban? Tidak tahu. Tidak diangkat. Mana? Ditanya sama Rasul. Tidak dicetak. Hilang, tunggu. Ingtazir Bukhari. Apa mau yang sini? Mungkin dia sedang berjalan ke masjid. Tunggu. Saya sholat. Rasulullah sholat. Sholat sunat 2 rakaat. Selesai sholat sunat 2 rakaat, bertasbih Rasulullah. Doa. Dilihat masih kosong juga. Lama-lama habis nih waktu sholat. Bilang, biar dia masuk saja. Yuk, akhiri sholat. Bilang keluar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Bilang, selesai. Sholat subuh selesai, Sya'ban tidak juga kelihatan. Kemana Sya'ban? Man minkum ya'rifu aina baituh? Siapa di antara kalian yang tahu di mana rumahnya? Ana ya Rasulullah, aku tahu di mana rumahnya. Rafiqul ilm. Antarkan aku ke rumahnya. Lama-lama berapa masuk ke rumahnya Sya'ban? Bapak Ibu, sholat subuh selesai misalnya jam berapa? 5:30. Di sini 5:30 sholat subuh selesai.
jalan kaki ke rumahnya, sampai di rumahnya itu di waktu optimal sholat duha 9:30. Berarti 4 jam dari rumah ke masjid. Bayang 4 jam dari rumah ke masjid jalan kaki. Dari sini kemana Bapak Ibu? Dari sini kemana? Ke Langkat? Dari sini ke Binjai? Atau ke Aceh Tamiang? Kuala Simpang? Ke Langsar? Dan jalan kaki 4 jam tidak ketinggalan sholat. Diketuk pintu rumahnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dibuka sama istrinya. Masya Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di baiti ya Rasulullah. Selamat datang di rumahku ya Rasulullah. Dengan apa Anda berkunjung ke rumah saya ya Rasulullah? Ada baiti Sa'ad. Apakah ini rumahnya Syaban? Ajab. Ana satu. Apakah ini rumahnya Syaban? Betul ya Rasulullah. Saya istrinya Syaban. Idan. أين هو؟ لماذا يصلي الصبح جماعة معنا؟ لا يصلي الصبح جماعة معنا؟ أين هو؟ معنا شاب kenapa tidak salat subuh berjamaah? Ini namanya pemimpin. Ya. Makmumnya, umatnya tidak kelihatan salat berjamaah di masjid, dicari. Ya. Betul? Rasulullah begitu. Ditanya begitu istrinya nangis. Nangis istrinya. Nangis KDRT datang jangan sebutkan. Selesai istrinya nangis terseduh-seduh, apa kata istrinya? Kaget Rasulullah pun istrinya menangis. Ya Rasulullah, katamahullah as-salah wa katahalasna min jabnih. Ya Rasulullah, beliau meninggal pagi subuh ini. Belum meninggal subuh ini dan kami baru selesai memakamkan. Subhanallah. Rajin ke masjid. Satu-satunya yang membuat dia tidak ke masjid adalah kematian. Kita? Kemana kemarin gak sholat subuh? Sakit pinggang. Bro, kemana gak sholat subuh? Masuk angin. Syaban, kematian. Masya Allah. Lalu istrinya bertanya, ya Rasulullah, ta'ajabna bihi fi salasati aqwali. Ya Rasulullah, kami heran dengan 3 kata-kata dia. Hina sakaratul maut, ketika dia sakaratul maut. Iya Bang, ini agak geser ke sana, agak mampir ke sini. Mungkin Bapak sini kurang terlihat ya. Ya, Bang, agak. Boleh diterima satu menit saya berceramah. Ya, Bapak Ibu boleh ya, kita perbaiki dulu ini ya, supaya ya. Agak mundur dikit, agak kesana dikit Pak. Terus, mundur Pak, mundur Pak. Bukan ke belakang. Sudah. Sudah selesai? Baik, dirapikan gambar-gambarnya Pak. Oke, sip. Pak Haji terlihat Pak Haji. Enggak apa Pak Haji, atau mungkin bergeser. Bang agak mundur lagi aja Bang. Mundurnya sejajar dengan karpet, ke arah kaca. Ke arah kaca, ke arah kaca. Terus ke arah kaca. Nah, sip. Oke, enggak masih. Aku heran kepadanya ya Rasulullah di 3 kali perkataannya. Mana di apa yang dia katakan? Yang pertama, ketika meninggalnya, dia melihat ke atas dan berkata, wah, terima kasih lebih baik. Aduh, kenapa tidak lebih jauh? Kenapa tidak lebih jauh? Aduh, seperti itu. Wah, di mana lebih baik? Ya, di mana saat bila hadat? Saat abad bila hadat? Kenapa tidak lebih jauh dari ini? Laisa bibaid. Yang kedua, wah, di mana lebih kurang? Oh, jadi kenapa bukan yang baru yang aku berikan? Yang ketiga, wah, di mana lebih jadi? Laisa bil jadi. Kenapa
Yang ketiga, wah daripada sampai kulit, aduh kenapa tidak semua aku berikan? Itu Bapak Ibu. Menjelang kematiannya, dia mengatakan, aduh kenapa tidak lebih jauh lagi? Yang kedua, aduh kenapa bukan yang baru? Yang ketiga, aduh kenapa tidak semua aku berikan? Setelah itu beliau meninggal dunia dalam keadaan mengucapkan 2 kalimat syahadat. Wajahnya tersenyum seperti itu. Giliran Rasulullah tersenyum, Rasulullah SAW membacakan firman Allah surat Qaf, surat ke-50 ayat ke-22. Allah berfirman, Allah dari syaitan rajim. لقد كنت في غفلة من هذا لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. الله. لقد كنت في غفلة من هذا. Hai manusia, kalian lupa kalau kalian akan mati menghadapku. Hati-hati. Jangan pernah lupa kalau kita akan mati menghadap Allah. Kalian lupa kalau kalian akan mati menghadap. Maka syabda anka bita'ak, maka kami buka semua hijab antara engkau dengan aku. Ketika kita sakaratul maut, Bapak Ibu, ingat, tidak ada hijab antara kita dengan akhirat kita. Allah buka semua tabir yang selama ini menutup pandangan kita. Sehingga fabasaruka al-yawma hadid, pandanganmu tajam pada saat kalian sakaratul maut. Maka dari itu, beliau lihat surga beliau sehingga wajahnya seperti itu. Maka perhatikan orang wajahnya ketika sakaratul maut. Gambaran wajahnya adalah gambaran apa yang dia saksikan di akhirat. Itulah tempat kembalinya. Senyum sahabat. Yang pertama, amal ula di mana yakun di mana sampai ba'id. Adapun yang pertama, kenapa dia mengatakan aduh kenapa tidak lebih jauh lagi? Nah, Allah perlihatkan ketika kita sakaratul maut, Allah perlihatkan hal-hal yang paling penting sehingga seseorang masuk surga atau masuk neraka. Syaban, kamu masih ingat ketika kamu di dunia sholatmu berjamaah di masjid, padahal kamu 4 jam dari rumah ke masjid. Kamu tempuh jalan kaki ke masjid. Syaban, aku suka dengan perbuatanmu. Kau jaga salat 5 waktumu di masjid. Aku ridho. Nih, aku balas dengan surga ini. Ya Allah, indah sekali. Padahal cuma dari sini ke kemana aku tadi baca buku? Bijak. Padahal cuma dari sini ke Bijak. Coba lebih jauh lagi rumahku dari sini ke Banda Aceh. Tentu lebih indah lagi surgaku. Aduh, kenapa tidak lebih jauh lagi rumahku sehingga surganya lebih indah lagi. Itu loh. Maka yang namanya penyesalan selalu di belakang, bukan di depan, betul? Kenapa penyesalan selalu di belakang? Ya, makanya disebut penyesalan. Karena kalau di depan bukan penyesalan, namanya apa? Harapan. Harapan ya Bapak Ibu ya. Coba. Masih bersama saya? Masya Allah, semangat. Sampai jam berapa? Sudah jam 10. Ini saya baru membahas masalah kematian. Padahal ada 7 hari. Sampai kita masuk surga atau masuk neraka, manusia masuk surga neraka ada 7 hari. Ini baru 1 hari ini saya bahas. Lanjut ya Bapak Ibu. Kalau tidak selesai nanti saya datang lagi ke sini. Jawab. Kemudian ada yang nyinyir ketika saya ceramah gini. Ya Ustaz, bilang seperti itu. Kenapa Pak? Rumah saya di samping masjid Ustaz. Enak dia paling jauh. Rumah saya samping masjid. Atau saya nggak dapat pahala itu. Gampang Pak. Bapak pengen pahala seperti Syaban? Iya Ustaz. Bapak keliling kampung dulu. Udah keliling kampung baru masuk masjid. Bapak paling jauh. Ada yang pinggir masjid di rumahnya di sini. Nah, keliling kampung dulu baru masuk masjid. Yang kedua, wah di mana bisa dijadiin? Aduh, kenapa bukan yang baru yang aku berikan? Syaban, masih ingat ketika kamu berangkat dari rumah untuk
untuk salat berjamaah subuh. Ada subuh jam 5. Berarti kalau 4 jam sebelumnya berangkat dari rumah jam berapa? Jam 1 kan? Mau salat subuh jam 1 keluar rumah. Kita udah komat baru lari. Terbirit-birit, udah gitu tersandung, sobek sarungnya, balik lagi ke rumah, datang ke masjid sudah salam. Jam 1 dia keluar dari rumah, buka pintu dingin. Allah Akbar, dingin sekali pagi. Padahal aku sudah pakai mantel yang baru aku beli, mantelnya masih baru tapi dingin. Kalau aku gak berangkat sekarang, masuk aku ketinggalan sholat subuh berjamaah. Dia lihat, oh di dinding ada mantel yang sudah butut. Aku rangkap aja dengan mantel butut ini. Dia ambil mantel butut, dibungkus dia. Dia berjalan ke Masjid Nabawi. Menjelang sampai di Masjid Nabawi, ada seseorang laki-laki tergeletak di pinggir jalan gini. Tolong aku, angkiruni. Anda-Najdah. Selamatkan. Kenapa Pak? Tolong aku kedinginan. Sini Pak. Itu mantel butut dia bukan. Dibungkuskan pada orang tadi, dipapah dia ke masjid. Syaban, aku senang menyaksikan engkau menyelamatkan hambaku dari kedinginan malam itu Syaban. Sampai ke bawah dia ke masjid, dia berhasil melaksanakan 2 rakaat salat qobliyah subuh, dan dia pun selesai salat subuh berjamaah bersama hamba-hambaku yang terbaik. Aku ridho dengan perbuatanmu itu. Nih, aku balas surgamu yang satu ini. Ya Allah, padahal yang aku bungkuskan mantel butut yang sudah robek, kenapa bukan yang baru yang aku bungkuskan? Pasti surganya lebih indah. Itu kenapa dia mengatakan, wah lain gimana bisa jadi? Aduh, kenapa bukan yang baru yang aku berikan? Yang ketiga, amal salis. Adapun yang ketiga, kenapa dia berkata, wah ini pada rasanya kulit. Aduh, kenapa tidak semua aku berikan? Syaban, pulang dari masjid, istrinya sudah menyediakan makanan kesukaannya, roti canggih pakai bumbu kari, ada daging di atasnya kan, dikasih minyak biji. Luar biasa Bapak Ibu ya. Minumannya adalah susu kambing kayak tawar ya, kambing terbaik kan. Giliran dia mau makan, jauh syekhun ajuz, datang seorang laki-laki tua menghampirinya. Ayuh sayyidi, lau samahta an tuksimu ta'amaka wa syurbataka, faqad sahasat ayam ma'aka tua syaribtu. Tuanku, sudilah kiranya Tuhan berbagi dengan saya. Sudah 3 hari 3 malam saya tidak makan, tidak minum. Saya lapar, saya haus Tuhan. Pak sini. Bapak dari mana? Masalah ini Pak, dibagi 2 tuh roti. Separuh buat bapak, separuh buat saya. Itu susu dibagi 2, setengah buat bapak, setengah buat saya. Ayo Pak makan. Syahban, diperlihatkan kepada Allah, aku ridho dengan perbuatanmu. Kau selamatkan hambaku dari kelaparan dan kehausan. Kau berikan makanan dan minumanmu kepadanya. Aku ridho. Aku balas dengan surga yang satu ini. Ya Allah, indah sekali surga. Kenapa tidak semua aku sedekahkan? Kenapa tidak semua aku berikan? Pasti surganya lebih indah dari ini. Itu apa itu? Kenapa dia menyesal ketika mendengar kematiannya? Tapi kematiannya tetap seperti ini. Allah, Bapak yang dimati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentu kita tidak ingin berakhir seperti ini, Bapak. Apapun masuk surga, kita tidak mau masuk dalam neraka. Tidak kuat kita masuk dalam neraka. Kita berharap kita meninggal seperti ini. Baik Bapak Ibu, berikut ini adalah gambaran orang yang ahli surga. Seperti ini dalam bukunya. Ini kisah nyata. Mau menyaksikan? Yang tadi siksa kubur, sekarang ni'matul qabri, kelezatan kubur. Allah. Mudah-mudahan kita seperti ini.
Ini Jaya. Jaya adalah orang yang mengangkat jasadnya, salah satu dari orang yang mengangkat jasadnya dari kubur. Kiai Haji Abdullah Mukmin sudah 26 tahun dikuburkan. Yang tadi 3 jam, belum sehari pun, baru 3 jam rusak tubuhnya. Yang ini 26 tahun, jangankan tubuhnya, kain kafannya masih utuh. Beliau bersaksi, tangan kukunya tidak panjang, rambutnya tidak panjang, seperti baru dimakamkan, padahal sudah 26 tahun. Gerangan apa yang membuatnya mulia? Bapak Ibu, ini nikmat kubur yang dialami oleh ahli surga. Bapak Ibu, waktu kita tidak cukup kalau kita dengar saksi-saksi. Intinya, Syekh Hisam Al-Bunani ini adalah cucu dari si penggali kubur. Penggali kubur ini, dia menyaksikan, cuma dia, pokoknya innahu Allah. Cuma dia yang melihat, yang lain tidak melihat. Ketika jenazah diterima dan dimasukkan ke liang lahat, fafutiha lahu rawdatun min riyadil jannah, maka terbuka kuburnya menjadi taman surga. Lalu datang 2 malaikat dengan kuda mengambil jasad, pingsan dia, diangkat ke atas, disiram air. Mana? Ya, kenapa engkau? Mabikanya fulan, kenapa ada kepada engkau? Demi Allah, ketika aku memasukkan jasadnya ke liang lahat, aku melihat taman kuburnya berubah menjadi taman surga. Lalu 2 malaikat datang mengambil jasadnya dan aku pingsan. Itu hayalan kamu, karena cuma dia yang lihat. Yang kedua, ternyata kakaknya datang 2 bulan kemudian, ibu ini datang lagi membawa jenazah anaknya, kakaknya. Ketika dimakamkan sama, masuk ke liang lahat, kuburnya berubah menjadi taman surga. Lakin dan buat tajaran, tapi dia sadar tidak pingsan karena dulu pernah mengalami. Sama juga dia. Apa amal orang itu? Amal orang itu adalah, saya ceritakan. Boleh saya ceritakan Bapak Ibu? Ini terakhir dari saya. Jawab. Jawab. Lanjut. Semangat luar biasa. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ada seorang syekh dari Maroko. Maroko ini negara Islam yang ada di Afrika. Seorang syekh mu'tabar terkenal di sana, masyhur sebagai syekh cerdas, terkenal kalau ceramah dahsyat, pengikutnya luar biasa banyak. Ada ceramah. Suatu malam dia bermimpi bertemu Rasulullah SAW. Rasulullah hadir dalam mimpinya. Ingat, mimpi bertemu Rasulullah SAW adalah karunia. Ya, mimpi bertemu Rasulullah SAW adalah karunia. Rasulullah hadir dalam mimpinya. Kalau mimpi bertemu Rasulullah SAW itu pasti Rasulullah. Setan tidak bisa menyerupai Rasulullah SAW walaupun dalam mimpi. Sehingga ada nas mengatakan,
Man ra'ani fi manamihi faqad ra'ani bihaqqin fa inna asy-syaitana la yatanassalu bi wala fil manam. Barang siapa yang mimpi bertemu dengan aku, maka dia sungguh telah bertemu dengan aku yang sesungguhnya, karena setan tidak bisa menyerupai aku walaupun dalam mimpi. Rasulullah bersabda kepada Syekh ini dalam mimpinya, ya fulan, ati fulanan ibna fulanin ibni fulanin. Disebutkan 3 nama. Ya fulan, ati fulanan ibna fulanin ibni fulanin. Hai fulan, datangilah si A bin B bin C. Disebutkan 3 nama agar tidak tertukar. Datangi si A bin B bin C. Wa basyirhu bi annahu min ahli jannah. Berikan kabar gembira kalau dia ahli surga. Oh, tidak tanggung-tanggung Rasulullah SAW yang menyampaikan. Bapak Ibu, saya tanya, kalau orang banyak dosa, Bapak Ibu, orang banyak dosa dan suka maksiat, kira-kira tempat kembalinya di mana? Surga atau neraka? Neraka. Yakin? Nah, baik. Ceritakan. Mimpi pertama kali dia tidak melaksanakan. Mungkin ini hanya mimpi saya biasa. Ternyata malam berikutnya lagi 3 malam berturut-turut mimpi sama. Cepat datangi si A bin B bin C, beritahu dia ahli surga. 3 kali mimpi, berarti benar ini perintah. Terbanglah dia dari Maroko, Afrika ke Mekah, melaksanakan ibadah umrah. Selesai umrah, datang ke berziarah ke makam Rasulullah SAW di Madinah, di Masjid Nabawi, salat arba'in di Masjid Nabawi. Lalu telepon teman-teman yang ada di Mekah. Ayah Syekh, sabahul khair, wa ba'afta man hada, man huwa, wa ana huwa yaskun, wa ba'aftu. Wahai sahabatku Syekh, barangkali anda tahu orang ini kira-kira namanya A bin B bin C, tinggalnya di mana? Oh, kalau lihat namanya kayaknya tinggal di kabilah Anu. Datanglah ke kabilah Anu di kota ini, anda akan bertemu dengannya. Baik, terima kasih. Coba dicari, benar. Ketemu sama orang. Allah Akbar. Diberitahukan dalam mimpi, ketemu di alam nyata. Ditanyakan pada tetangganya, barangkali anda tahu si A bin B bin C di mana rumahnya? Oh, Amun tanya Syekh, ini dia mau makan saja dulu. Silakan ada baju ke depan, ada akan bertemu dengan Tuhan. Tapi sebentar Tuhan, kenapa Tuhan nyari orang seperti dia? Dia tukang berbuat dosa dan ahli maksiat. Dia preman yang belum pensiun. Kalau preman belum pensiun, mau prank di terminal kan? Kalau pensiun pasti ke masjid, betul? Hijrah. Kenapa Tuhan nyari orang seperti itu? Dia tukang berbuat dosa, ahli maksiat. Ada orang ulama kelihatannya, ada orang mulia. Kok cari orang seperti dia? Kaget Syekh. Tetangganya bilang dia pendosa dan ahli maksiat. Rasulullah menyebutkan dia ahli surga. Artinya penilaian kita belum tentu benar. Maka jangan cepat-cepat menyimpulkan atas apa yang kita lihat, apa yang atas kita dengar. Belum tentu benar. Belum tentu benar. Penasaran dia, kok Rasulullah bilang dia ahli surga? Diketuk pintu rumahnya, dibuka pintu rumahnya dan beliau mengatakan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tafadhol ijlis, silakan duduk Tuan. Al-Hajat Madin Tahtat ya saya. Apa yang bisa saya buat Tuan? Terima kasih Anda sudah menerima saya. Boleh saya bertanya? Silakan Tuan. Dengan senang hati saya akan menjawab. Tuan siapa? Saya Fulan bin Fulan. Saya dari Maroko, Afrika. Allahu Akbar. Jauh sekali Tuan dari Afrika, dari Maroko datang ke rumah saya. Ada apa gerangan Tuan? Tolong jawab pertanyaan saya. Baik Tuan. Apakah namamu A bin B bin C? Aja, itu mana? Betul Tuan, itu saya. Anda dari mana tahu nama saya, nama ayah saya, dan nama kakek saya? Jawab dulu pertanyaan saya. Awasibun anta fulanan ibnu fulanin ibni fulanin. Apakah Anda si A bin B bin C? Betul, itu saya Tuan. Dari mana Tuan tahu nama saya? Demi Allah, saya mimpi 3 malam berturut-turut. Rasulullah datang dalam mimpi dan mengatakan, datangilah si A bin B bin C dan berikan kabar gembira kalau dia ahli surga dan itu orangnya Anda. Selamat. Sebentar Tuan, Anda muhdim, kita wali salah.
Anda salah Tuhan, itu bukan saya. Oh, kenapa? Kalau saya salah, bagaimana saya bisa bertemu dengan Anda? Anda salah. Anda pasti bertanya pada tetangga saya, betul? Dan apa kata tetangga saya? Anda ahli dosa dan Tuhan berbuat maksiat. Nah, itu saya. Tetangga saya dan Anda mendengar kalau saya tukang berbuat dosa dan ahli maksiat, mana mungkin saya jadi ahli surga? Kok bangga dia seperti ini? Aneh, dikasih tahu jadi ahli surga, marah dia. Jamaah, harusnya senang kan? Ringkas cerita, udah gak usah banyak ngomong. Sebutkan amal apa yang pernah Anda lakukan sehingga Anda Rasulullah yang langsung memberitahukan Anda ahli surga. Tidak tahu Rasulullah. Anda bikin saya pusing. Kalau Anda tanya dosa apa yang saya lakukan, saya sebutkan. Anda tanya kebaikan apa, bingung saya. Oh, saya ingat ini barangkali. Apa itu? Tuh, aku punya tetanggaku meninggal ketika COVID. Bapak Ibu, ini kisah nyata. Ini kisah terjadi beberapa hari sebelum bulan Ramadan kemarin. Ini kisah yang saya ceritakan. Beberapa hari sebelum bulan Ramadan kemarin, aku punya tetangga. Dia orang soleh, ulama. Dia meninggal ketika COVID berjangkit. Pantasnya dia yang kau beritakan aku. Sepeninggal beliau, istri dan anaknya menderita kesusahan, kelaparan. Aku tidak tega melihat istri dan anak-anaknya menderita kelaparan. Maka aku bagi dua gaji. Aku dapat gaji dari pekerjaan. Aku bagi dua. Setengah gajiku aku berikan untuk menafkahi anak dan istriku. Setengah gajiku aku berikan untuk menafkahi mereka. Aku lakukan itu sampai sekarang. Dan demi Allah, aku tidak akan melupakan mereka. Selama mereka belum punya penanggung ekonomi nafkah mereka, aku akan menafkahkan sebagian gajiku ini kepada mereka. Itu yang membuat kamu jadi ahli surga. Subhanallah. Banyak dosa dan maksiat, tapi dengan sedekah selamat kita dari dosa dan maksiat dari api neraka. Ringkas cerita, udah mandi yang bersih, pakai pakaian bagus, yuk kita umroh. Berangkat dia umroh. Setelah mandi berangkat ke tanah suci Mekah. Begitu melihat Ka'bah nangis dia, ya Allah. Ka'bah dekat dengan rumahku, tapi aku tidak pernah datang berziarah kepada Engkau. Ya Allah, maafkan aku. Saking bebannya aku. Rumahku dekat dengan Mekah, aku malas beribadah umroh. Nangis dia sepanjang tawaf. Selesai tawaf dia di samping syekhnya, sholat 2 rakaat pada tawaf, sholat sunat tawaf. Saya sudah sholat dan berdoa. Selesai doa dia masih sujud. Ditunggu lama sampai berzikir dia masih sujud. Digoyangkan ternyata dia sudah meninggal. Allah, Bapak Ibu, sedekah luar biasa. Dahsyatnya sedekah. Padahal orang mengenalnya ahli neraka, tapi ternyata ahli surga. Orang ini dibangunkan tersenyum, sujudnya dalam senyum. Inilah dahsyatnya sedekah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, saudara-saudara kita yang berada di sisi langit, mereka kehilangan mesin mereka karena bencana alam. Maka kita sebagai sesama muslim mungkin tentu kita ingin peduli kepada mereka, ingin membantu agar mereka bisa sholat berjamaah. Tidak dapat kita bayangkan ketika masjid ini kita bangun, ada sekian harta kita menjadi bagian dari masjid itu. Selama masjid itu dipakai sholat, maka selama itu mengalir setiap hari berapa kali. Ada sholat 5 waktu, belum sholat sunatnya, belum sholat jumatnya, belum sholat Idul Fitri bulan Haji. Mengalir terus ke catatan pahala kita, bengkak catatan pahala kita, karena ada harta kita yang nyangkut di masjid itu. Kata Rasulullah SAW, "Man bana masjidan fil ardi bana Allahu baitan fil jannah." Barang siapa yang membangun rumah di masjid, membangun masjid, maksud saya, barang siapa yang membangun masjid di bumi, Allah membangunkan baginya istananya di surga. Amin. Bapak Ibu, maka saya menyuruh Bapak Ibu sekalian, yuk kita bantu pembangunan masjid Alifan di Dusun 3 Desa Rumah Kinangkung yang tahun lalu terkena longsor. Satu orang dari warga meninggal dunia terkena longsor tadi, dan mereka masih menggunakan, dulu sempat menggunakan mesin yang sementara, bekas jualan daging babi dan daging anjing bakar. Subhanallah. Mengalir terus sampai ke surga kepada mereka, kepada orang tua mereka ya Allah, kepada orang-orang yang mereka cintai dan orang-orang yang mereka cintai ya Allah, kepada keluarganya, dan berikan keberkahan dari sisimu ya Allah.
atas harta-harta yang mereka kelola sampai hari ini. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حمدا شاكرا حمدا نائما حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم صل وسلم على حبيبنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصر وضيائها وصل على آله وصحبه أجمعين اللهم أنت ربنا لا إله إلا أنت خلقتنا ونحن عبادك ونحن على عهدك ووعدك ما استطعنا نعوذ بك من شر ما صنعنا نبوء لك بنعمتك علينا ونبوء بذنوبنا فاغفر لنا فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا واغفر لإخوتنا الذين قد سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وبركة في الرزق وزيادة في العلم وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت اللهم هون علينا في سكرة الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب اللهم إنا نسألك رضاك والجنة وما قرب إليها من قول وعمل ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل اللهم بارك على أهل هذا المسجد على أهل هذا المسجد دار الجهاد في هذه منطقة من السليم اللهم بارك على أهل هذا المسجد دار الجهاد في هذه الليلة اللهم آتهم قدرة تجري إلى الجنة على والديهم وعلى أزواجهم وعلى ذريتهم ووسع رزقهم يا رب وآتهم فرصة أن يزوروا المسجد الحرام وأن يزوروا المسجد النبوي وأن يزوروا المسجد الأقصى اللهم اتهم شفاعة من أهل القرآن خاصة من أهل القرآن فالمسلمين اللهم عاتهم سهولة لأعمال هذه الأعمال الصالحة في إقامة هذا المسجد الإخوان في سبولنيت اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله. Terima kasih kepada rekan mesin dan kepada mesin yang telah memberikan fasilitas kepada kami. Mohon maaf apabila kekurangan. Yang benar dari Allah yang salah dari masa pribadi yang sebesar satu lazim. Allah yang menguasai wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Ustaz Ahmad Baikuni yang telah menyampaikan ilmu kajiannya di hadapan kita bersama. Semoga yang disampaikan oleh Ustaz dapat menjadi bekal untuk kehidupan kita yang akan datang. Bapak Ibu sekalian, jemaah Masjidil Muqtadar, kami umumkan total infak yang didapat dari kotak infak yang tadi kita jalankan sebesar. Jangan lupa subscribe, like, and share. Aktifkan lonceng notifikasinya. Jika tidak suka disclaimer di bawah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.